Kan pasti 49.
Halo, selamat pagi Pak Simon. Pak Simon, Pak Simon sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, sudah terdengar suara saya, Pak Akbar? Mendem ya Pak, suaranya. Sebentar, saya lagi ya. Selamat pagi. Nah, sudah lumayan tuh. Tinggal diperbesar mungkin. Sudah lumayan ya. Sudah lumayan. Di kantor nih. Habis liburan, hebat. Ini barusan menerima konsultasi Kontrol dulu ya. rekan-rekan pelaku usaha. Masih antri. Banyak sekali, Pak. Waduh. Banyak sekali, banyak sekali. Baik, baik. Baik, Pak, izin kita mulai ya. Sudah jam 10 ini. Baik, silakan. Bapak Ibu, kita mulai kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu, salam pengadaan. Bapak Ibu, hari ini kita akan coba diskusi, kita akan coba sharing terkait dengan pembayaran di luar sistem katalog elektronik versi 6 yang kemarin juga tanggal 28 Mei sudah terbit juga tuh surat pemberitahuannya dari LKPP terkait pembayaran di luar sistem ini. Hari ini kita akan bersama dengan Pak Simon dari LKPP. Beliau akan memaparkan terkait materi kita pagi ini. Kita dengarkan selama 1 jam ke depan, jam 10 sampai jam 11 nanti. Pak Simon nanti izin kita akan buka juga ruang diskusi atau ruang tanya jawab, Pak. Nah, nanti mekanismenya enaknya Bapak Ibu ketika bertanya mungkin lewat tombol raise hand saja ya, langsung tombol raise hand. Jadi kita usah menggunakan kolom chat karena kita harus bacakan nanti terlalu panjang. Jadi langsung menggunakan tombol raise hand, silahkan bertanya langsung ke Pak Simon terkait materi yang akan kita ikuti pagi sampai siang ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita dahului kelas kita ini berdoa sesuai dengan agama serta kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Baik Bapak Ibu, saya Adbel selaku moderator dari PPLC yang mengawal jalannya kelas jam 10 sampai jam 11 nanti. Mudah-mudahan kelas kita berjalan dengan lancar. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tidak berpanjang lebar, kelas saya serahkan kepada Pak Simon untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Abel kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta kegiatan kita di pagi hingga siang hari ini. Semoga semua dalam kondisi yang baik. Perkenalkan, saya Chandra Simon Septian, biasa dipanggil Simon. Saya di LKPP, di UKPBJ saat ini ya. Saya selaku JFPBJ pertama di LKPP. Izin hari ini saya mau bawakan informasi lah ya gitu ya. Informasi yang saat ini mungkin jadi satu kondisi yang harus dialami oleh rekan-rekan PPPPK, bendahara, penyedia khususnya ya terkait penyelesaian transaksi di katalog elektronik versi 6. Mungkin saya juga mau izin Pak Ardeles kalau ada dokumen si suratnya biar kita nanti sambil buka bersama atau saya yang kirim juga nggak apa-apa. Saya punya 2 surat yang buat jadi bacaan kita di pagi hari ini. Saya coba kirimkan ke kolom chat. Surat pertama dan surat kedua ya. Dari LKPP khususnya dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan terkait surat pemberitahuan pembayaran di luar sistem. Bapak Ibu ya, itu yang akan menjadi materi kita di pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu,
Sebelum saya bawakan materi, Bapak Ibu bisa mendownload itu ya, ada 2 surat yang akan kita bahas di pagi hari ini, Bapak Ibu ya. Saya izin untuk share materi ini, Bapak Ibu. Ya, izin materinya sudah terlihat di layar, Bapak Ibu ya. Sudah, Pak Abdel ya. sudah. Baik. Oke. Izin Bapak Ibu, saya mau hari ini kita bisa efektif juga. Jadi nanti silakan kalau ada pertanyaan kita maksimalkan di waktu yang ada. Terkait pembayaran di luar sistem katalog elektronik versi 6. Ini panduan praktisnya saya coba bawakan. Sebenarnya materi ini itu dikhususkan kepada PPK ya Bapak Ibu peserta gitu ya. Kenapa? Karena yang melakukan proses ini adalah PPK selaku pembeli. Meskipun penyedia di sini pasti jadinya berharap-harap cemas gitu ya. Kapan nih saya dibayar gitu? Bisa nggak sih kita yang melakukan gitu ya? Nah itu ada informasinya di surat yang saya share tadi di kolom chat surat keduanya. Baik. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan surat pertama, saya singkat aja ya, surat pertama tadi di kolom chat, tentang pemberitahuan pembayaran di luar sistem versi 6. Saat ini katalog versi 6 itu udah ada fitur pembayaran yang bisa digunakan oleh seluruh instansi pemerintah, kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Namun, ada namun nih, ada beberapa kondisi di mana fitur pembayaran itu belum kita gunakan sepenuhnya seperti pada proses bisnis di versi 5 gitu ya. Karena kami masih menunggu kesiapan secara sistem, Bapak Ibu ya, teknis dan operasional ya. Yang pertama kondisinya adalah pembayaran LS kontraktual untuk kementerian lembaga yang mana termasuk adanya termin, uang muka, retensi, jaminan. Yang kedua, pembayaran oleh pemerintah daerah yang menggunakan SP2D online pada SIPD RI. Yang ketiga, pembayaran oleh non-kementerian atau lembaga pemerintah daerah dan atau pembayaran oleh BLU atau BLUD. Kemudian yang terakhir, ini untuk kondisi transaksi yang udah dibayar, tapi di luar sistem sebelum adanya surat edaran ini ada, gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang terakhir ini untuk kondisi instansi yang udah inisiatif duluan nih kayak ini bahasa mudahnya. Ya udah kita bayar dulu aja, nanti kita infokan ke LKPP untuk dicatat. Nah inilah untuk menjembatani kondisi kekosongan tadi ya. Pembayaran di luar sistem ini hanya dapat dilakukan untuk pesanan dengan kondisi-kondisi yang ada di atas tadi. Ada 5 sesuai di surat pemberitahuan pertama tadi. Nah, dalam kondisi ini penyedia akan dikenakan biaya tarif PNBP jika berlaku. Berlaku atau enggaknya seperti apa? Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana sih cara buat pengajuan pembayaran di luar sistem? Bapak Ibu pembeli, Bapak Ibu PPK, atau Bapak Ibu penyedia yang ikut sebagai peserta di forum kali ini bisa informasikan ke pembelinya atau Bapak Ibu PPK-nya untuk yang pertama membuat tiket di halaman bantuan.inaprok.id. Ini sudah jadi barang familiar ya. Kalau misalkan di versi 5 Bapak Ibu punya kendala diarahkannya ke LPC support. Kalau di versi 6, kalau ada kendala apapun, kita pasti di pusat bantuan. Hanya di sini, Bapak Ibu. Kita buat tiket seperti yang ada di kanan atas nih, Bapak Ibu ya. Mana nih? Saya mau pakai magic pen mana nih? Ini. Ini Bapak Ibu ya, di atas sini ya Bapak Ibu ya. Tombol buat tiket ada di sini. Halamannya ini nih, bantuan.inaprok.id. Langsung arahkan untuk buat tiket. Setelah klik buat tiket, kita akan bisa ke mana? Sini. Oke. Nanti akan ada halaman seperti ini, kirim permintaan Bapak Ibu, di mana diminta untuk masukkan alamat email, jenis layanannya pilih katalog elektronik Inaprok, masukkan nama lengkap, masukkan nomor handphone yang terdaftar di Inaprok pastinya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada informasi yang perlu dilengkapi. Yang pertama instansinya, instansi
Bapak Ibu PPK, kemudian nama KLPD-nya, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah, kemudian jenis keluhannya silakan pilihnya pembayaran pesanan, lalu nomor pesanannya ini diinputkan. Nomor pesanan itu bisa dilihat di surat pesanannya. Nanti materi ini akan disampaikan Pak Atbel ya ke grup ya kalau ada ke forum untuk tindak lanjutnya. Kemudian metode pembayaran yang digunakan ini adalah request pembayaran di luar sistem. Kita ya Bapak Ibu ya. Alasannya silakan diisi apabila ada yang sesuai, tapi jika tidak silakan diisi aja yang strip. Oke. Mana nih? Oke. Kemudian Bapak Ibu akan bisa isikan lagi informasi alasan permintaannya. Yang pertama status transaksi yang sudah diupdate, pembayaran di luar sistem. Ini scroll down ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa diklik nanti untuk memilih. Kemudian dimasukkan nomor BAST-nya. Lalu termin pembayaran apabila ada termin. Tapi jika tidak silakan dikosongkan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan sekaligus ini satu ya nih. Apabila sekaligus bukan termin diisi dengan angka 1. Ya Bapak Ibu ya. Kapan estimasi waktu tiba silakan saja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa memasukkan kronologi gitu ya. Bapak Ibu jika punya kronologi dimasukkan di sini di kolom deskripsi. Silakan bisa dimasukkan gitu ya. Apabila nanti Bapak Ibu punya dokumen pendukung, silakan bisa masukkan di lampiran sini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah baca surat pemberitahuan yang kedua, berarti Bapak Ibu nanti akan memasukkan dokumen yang ada di lampiran dokumen kedua. Itu tadi Bapak Ibu silakan di-download di ini ya, di apa namanya di kolom chat Bapak Ibu yang surat keduanya. Itu Bapak Ibu bisa lihat ada sekarang namanya dokumen lampirannya untuk bisa melakukan pengajuan pembayaran di luar sistem. Kemudian jika sudah diisi, lampiran sudah dimasukkan, langsung kita kirim Bapak Ibu. Ketika sudah dikirim, gitu ya, tim kami, tim di balik layar nih Bapak Ibu ya, tim pusat bantuan, itu akan dicek kelengkapan data dan kesesuaian kondisi di luar sistem. Kondisinya seperti apa sih? Kondisinya ini ada di surat edaran pertama Bapak Ibu. Yang 5 tadi ya, kondisi-kondisi apa yang dibolehkan untuk proses pembayaran di luar sistem. Jika nanti memenuhi kondisi, maka tiket akan diproses lebih lanjut dan statusnya akan menjadi pembayaran di luar sistem. Ini akan ada di e-katalog ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu penyedia juga misalkan janjian sama PPK kita cuma bisa dibayar di luar sistem. Nah, nanti di dalam sistem tuh tulisannya harus begini, pembayaran di luar sistem. Ini tandanya paket itu udah diproses untuk pembayaran luar sistem dan di ACC oleh kami ya. Tapi apabila statusnya tidak memenuhi kondisi, nanti tim kami akan informasikan kalau tidak dapat diproses. Berarti harus dibayar di dalam sistem. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kondisinya hanya 2 ini saja. Kemudian, sorry, pencet kita. Oke, kemudian tadi ada terkait penerimaan negara bukan pajak gitu ya. Sebagaimana regulasi katalog elektronik versi 6, ada istilah penerimaan negara bukan pajak ya Bapak Ibu ya. Berlaku berdasarkan peraturan jika paket Bapak Ibu itu memang ada masuk ke hitungan PNBP, maka akan dikirimkan surat tagihan kepada penyedia. Ya Bapak Ibu ya. Dengan kondisi yang pertama, penyedia yang punya pesanan dengan hitungan PNBP akan terima tagihan dikirim melalui email sesuai dengan estimasi penerimaan tiba. Jatuh temponya 30 hari Bapak Ibu ya. Penyedia. Penyedia dapat melakukan pembayaran sesuai dengan panduan yang tertera dalam surat tagihan.
Jadi nanti informasinya di surat tagihan Bapak Ibu ya, kemana bayarnya, transfernya berapa, ya ada di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah penyedia membayar, tim kami akan mengecek pembayaran secara berkala. Oke ya, jadi nanti akan dicek. Lalu kondisi keempat, apabila PNBP tidak dibayar tepat waktu, maka penyedia akan disanksi dibekukan akun sementara hingga batas waktu tertentu. Istilahnya Bapak Ibu harus melunasi PNBP-nya agar bisa melanjutkan lagi transaksi baru di katalog elektronik versi 6 Bapak Ibu ya. Jadi harus dilunasi dulu penerimaan negara bukan pajak. Nah, kalau materi teknis terkait bagaimana membuat suratnya seperti ini, karena memang ini adalah potongan dari workshop ya Pak Adbel ya. Nah, nantinya mungkin akan Pak Adbel buat reguler gitu ya. Nah, setelah ini saya mau masukkan materinya si surat. Saya bacakan aja deh surat pertama, surat kedua nih Bapak Ibu biar bareng. Yang lebih intinya nanti surat kedua ya. Ini surat pertama di tanggal 17 April Bapak Ibu. Ini materinya sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah ya. Sudah. Ini untuk PPK, pejabat pengadaan, bendahara, serta penyedia gitu ya Bapak Ibu ya. Ini isinya sama dengan tadi materi yang saya sampaikan gitu ya Bapak Ibu ya. Saya mau ke poin-poin pentingnya saja. Yang pertama ini terkait penerimaan negara bukan pajak Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua ini terkait katalog itu udah punya fitur pembayaran loh Bapak Ibu gitu ya. Tapi di poin ketiga ada kondisi fitur pembayaran ini belum sepenuhnya digunakan. Untuk kondisi seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nomor 4 ini sistem ini kita banyak integrasi Bapak Ibu ya dengan sistem pembayaran yang mana oleh Kemenkeu, ada juga untuk pemerintah daerah, ada SIPD-nya Kemendagri gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini semua sistem yang terintegrasi tidak hanya di dalam katalog elektronik. Jadi ini ada integrasi ke Sakti, ada SIPD RI. Jadi ini banyak lintas instansi yang kerjasama. Lalu yang kelima, ini adalah kondisi yang boleh. Kondisi yang boleh pembayaran di luar sistem. Ini tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu fokus ke sini. Yang pertama, pembayaran termin, uang muka, retensi. Ini boleh di luar sistem. Yang kedua, pembayaran pemerintah daerah yang pakai SP2D online atau SIPD RI. Ini bisa, Bapak Ibu, untuk payment di luar sistem. Yang kedua, pembayaran oleh non-KLPD. Non-KLPD itu apa? Banyak, Bapak Ibu ya. BUMN itu bagian dari non-KLPD. Lalu yang keempat, pembayaran oleh BLU atau BLUD. Baru yang terakhir, transaksi yang sudah dibayar di luar sistem. Ini untuk kondisi beberapa instansi yang sudah di ACC untuk ya udah dibayarkan dulu nanti kita buat sistemnya. Inilah sekarang sistemnya yang kita lagi uh, sosialisasikan. Nah, di sini di nomor 6 yang difokuskan adalah PPK, PP, bendahara penyedia atau pihak lain gitu ya, bisa melaksanakan pembayaran di luar sistem katalog elektronik versi 6. Jadi untuk kondisi 5 ini jangan sampai Bapak khususnya 4 lah ya karena yang 5 udah dibayar. Jangan sampai pembeli itu mengabaikan tanggung jawabnya untuk membayarkan eh, apa namanya ya, imbalan kerja gitu ya kepada rekan-rekan penyedia. Kalau memang sudah BAST ya, jadi bisa dibayarlah untuk kondisi tersebut di luar sistem. Pembayaran di luar sistem ini hanya untuk pesanan di katalog elektronik versi 6 seperti yang tadi kondisinya. Mekanismenya seperti apa di nomor 8? Ini yang tadi saya sampaikan kita buat di pusat bantuan. Lalu yang nomor 9 ini informasi kepada penyedia yang kena biaya tarif penerimaan negara bukan pajak ya. Untuk nomor 10, kalau penyedia yang kena PNBP enggak melaksanakan pembayaran tanpa alasan yang jelas dan sengaja, tanpa pemberitahuan, tanpa persetujuan,
maka akan dikenakan tutup akses versi 6 Bapak Ibu ya. Jadi kita kunci sementara sampai nanti gitu ya. Setelah dilaksanakan kewajibannya, yaitu melakukan pembayaran penyetoran PNBP. Itu ya Bapak Ibu ya. Pemberitahuan ini akan berlaku sampai dinyatakan siap sistemnya. Nanti akan kita sampaikan melalui informasi lebih lanjut. Kemudian setelah surat ini keluar, Bapak Ibu ya, setelah surat ini keluar di 17 April, kemarin keluar lagi nih di 28 Mei. Perihalnya adalah proses lebih lanjut atas pembayaran gitu ya. Dengan kondisi ya Bapak Ibu ya, karena masih ada permasalahan nih. Masih ada permasalahan terkait transaksi pembayaran gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita perlu tahu, kita perlu catat juga kalau katalog elektronik itu sudah berhasil menyelesaikan proses ujung ke ujung ya, dari pesan paket sampai pembayaran sudah banyak ini terjadi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sampai ke rekening penyedia. Tapi masih ada beberapa paket yang karena berbagai hal kondisi yang 5 tadi, prosesnya belum bisa diselesaikan tepat waktu atau dalam hal ini perlu pembayaran di luar sistem. Gitu ya. Hingga saat ini kami masih melakukan maintenance dan development untuk sistem dan juga koordinasi dengan instansi terkait ya, khususnya Kemenq serta Kemendagri terkait pembayaran katalog elektronik versi 6. Kemudian Bapak Ibu ya, perlu diingat juga pasca tanda tangan dan terbitnya BAST itu prinsipnya sudah layak untuk dibayar Bapak Ibu, benar ya? Karena kan secara sah sudah diterima gitu ya. Sudah diterima oleh pembeli PPK gitu ya. Pada prinsipnya itu sudah layak dibayarkan prestasi pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan di kontrak. Untuk kondisi butir 3 di mana sudah BAST, gitu ya, penyedia berhak gitu ya Bapak Ibu ya, berhak menerima pembayaran dengan nilai besaran sesuai kontrak. Kemudian di nomor 5, setiap keabsahan kebenaran material setiap transaksi itu merupakan tanggung jawab para pihak yang melakukan transaksi. Berarti PPK dan penyedia bertanggung jawab untuk saling menyelesaikan transaksinya gitu ya, ketemu di tengah gitu ya Bapak Ibu ya. Penyedia udah kirim barang, udah di BST, ya dibayar gitu ya. Lalu kemudian mekanisme perbendaharaan untuk APBN atau APBD itu prinsipnya sudah ada gitu ya. Bapak Ibu duitnya kan udah ada, metode pembayaran juga sudah ada. Contohnya pemanfaatan mekanisme perbendaharaan yang telah tersedia gitu ya. Bapak Ibu kan pernah melakukan e-tendering, pembayaran kontrak versi 5, kontrak pengadaan langsung dan lain-lainnya. Di sini sebenarnya kami mau menjelaskan kalau sebenarnya mekanisme perbendaharaan itu udah ada untuk APBN APBD gitu ya. Jadi tetap bisa dibayarkan Bapak Ibu. Meskipun ini kita lagi bahas versi 6 gitu ya. Di mana versi 6 secara sistem masih ada yang perlu dikembangkan untuk 5 kondisi di awal tadi. Dengan kondisi butir 6 ini gitu ya, untuk seluruh transaksi yang masih terkendala dapat diproses lebih lanjut dengan pembayaran yang sudah ada, Bapak Ibu ya, yaitu di luar sistem. Untuk PPK dan penyedia yang mengalami kendala dan telah menyelesaikan proses pembayaran dengan mekanisme yang ada, kita wajib menyampaikan laporan dengan mekanisme terlampir. Jadi tadi ya buat tiket tadi untuk apa? Untuk kita bisa catat Bapak Ibu ya. Kebijakan ini dinyatakan efektif sampai nanti kami ada informasikan telah menyatakan siap untuk proses-proses lebih lanjut gitu ya untuk 5 kondisi yang tadi. Kemudian kita bisa lihat
dalam dokumen ini yang pertama ada lampiran 1 terkait mekanisme panduan pelaporan pembayaran di luar sistem, Bapak Ibu. Ini sama seperti yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Ini arahannya yaitu membuat tiket, pilih jenis layanannya katalog elektronik versi 6. Yang ketiga kita pilih jenis kendala katalognya itu pembayaran. Kemudian kita pilih di kolom kendalanya pembayaran di luar sistem. Lalu di kolom pembayaran luar sistem nanti pilih aja transaksi yang tidak termasuk dalam 1, 2, 3, 4 namun telah melakukan pembayaran di luar sistem. Oke. Baru kemudian nomor 6 pilih lampiran, sertai juga BAST, invoice, laporan pembayaran di luar sistem. Untuk PPK atau pemesan menggunakan lampiran 2. Lalu laporan penagihan PNBP atas pembayaran di luar sistem ini untuk penyedia di lampiran. Seluruh lampiran dimaksud ini disampaikan dalam bentuk PDF Bapak Ibu ya. Kayak tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa upload kan di dalam sistem dokumen-dokumennya. Kita lihat. Ini lampiran 2-nya Bapak Ibu ya. Ini lampiran 2 terkait laporan pembayaran di luar sistem untuk pemesan untuk PPK. PPK nanti akan mengisi penyedia, alamat email, ID transaksi, nominal, detail transaksi, pengenaan PNBP apabila ada, nilai PNBP apabila ada, kapan pembayaran, deskripsi kendalanya yang dialami gitu ya, kenapa akhirnya menjadi pembayaran di luar sistem, lalu siapa yang membuat dokumennya, nama, jabatan, tanggal, dan tanda tangan. Ini untuk PPK atau pemesan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau penyedia yang membuat laporan, ya, ini terkait penagihan PNBP, gitu, laporan penagihan PNBP atas pembayaran di luar sistem. Jadi penyedia perlu juga melaporkan kalau mereka sudah ditagih PNBP-nya, gitu, dengan pembayaran di luar sistem. Jadi penyedia nanti mengisi data penyedia, alamat email, ID transaksi, nama pemesan, invoice, BAST, nilai PNBP, pelaporan PNBP dengan kondisi screenshot bukti PNBP ke rekening mitra instansi pengelola gitu ya Bapak Ibu. Dan ini hanya untuk penyedia yang kena PNBP. Ini ada catatan Bapak Ibu penyedia ya. Apabila setelah 30 hari dari tanggal transfer pembayaran, penyedia belum melakukan penyetoran atas PNBP, maka bersedia dikenakan sanksi berupa penonaktifan akun pada katalog elektronik versi 6. Jadi kalau Bapak Ibu penyedia yang terkena PNBP akan dikenakan dan nggak bayar selama 30 hari dari tanggal transfer, nanti akan dinonaktifkan sementara ya Bapak Ibu ya, agar Bapak Ibu bisa melunasi PNBP-nya. Lalu misalkan ada pertanyaan, ini PNBP yang dimaksud seperti apa sih Bapak Ibu? Ini ada di katalog elektronik versi 6 Bapak Ibu ya. Saya coba share. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Berapa sih nilai potongan yang akan dibebankan kepada penyedia setiap transaksi yang terbuat gitu ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ada biaya tanda tangan elektronik, biaya logistik, biaya pembayaran gitu ya. Biaya disbursement, biaya tarif PNBP. Ini yang kita fokuskan nanti Bapak Ibu ya. Biaya tarif PNBP ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023. Biar kita nggak penasaran, kita klik aja linknya. Kalau linknya diklik, kita akan direct ke linknya PMK 117 tahun 2023. Ini ada tombol unduh Bapak Ibu. Kalau kita unduh, terbukalah dokumen Peraturan Menteri Keuangannya. Sini kita bisa baca banyak informasinya. Saya lupa di sini ada lampirannya enggak ya? Nah, ini Bapak Ibu fokusannya ke sini. Jadi Bapak Ibu gitu ya. PNBP-nya itu untuk nilai layanan penyedia barang jasa sistem elektronik dengan nilai kontrak sampai dengan 200 juta
per kontrak pengadaan ini kena PNBP 0,4% dari nilai kontrak dengan tarif maksimumnya 600.000. Kalau di atas 200 juta sampai dengan 1 miliar per kontrak pengadaan ada tarifnya 0,3% dengan tarif maksimumnya 2 juta rupiah. Untuk nilai di atas 1 miliar sampai dengan 5 miliar per kontrak pengadaan dikenakan 0,2% dari nilai kontrak pengadaan dengan tarif maksimumnya 5 juta rupiah. Lalu kemudian untuk di atas 5 miliar sampai 50 miliar per kontrak pengadaan ada PNBP-nya 0,10% dari nilai kontrak pengadaan dengan tarif maksimum 25 juta. Untuk nilai kontrak yang di atas 50 miliar per kontrak pengadaan dikenakan PNBP 0,05% dari nilai kontrak pengadaan dengan tarif maksimum 200 juta rupiah. Itu terkait jenis tarif PNBP ya Bapak Ibu ya. PNBP-nya katalog elektronik versi 6. Bapak Ibu bisa download ini dokumennya di JDIH. Ada juga di katalog elektronik. Tadi Bapak Ibu bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Untuk dapat dicek Bapak Ibu. Mungkin sampai sini saya harus sampaikan ke Pak Adel untuk nanti dibuka lanjutan forumnya. Saya sampaikan lagi ke Pak Adel. Silakan Pak Adel. Baik, terima kasih Mas Simon. Itu kalau misalkan 30 hari, berapa lama kena ditutup akun kita sebagai penyedia, Mas? Ditutupnya sampai dilunasi Pak Adel. Sampai lunasi ya. Oke. Itu. Karena kan itu sebenarnya sudah dibayar gitu ya. Iya, 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 iya. Oke. Bukan pada saat masih penagihan, itu sudah dibayarkan dulu. Oke. Proses buat tiket PPPPK, nah itu responnya berapa lama? Proses buat tiket itu PPPPK secepatnya Respon ketika dari, mereka sudah proses gitu ya. Kalau respon artinya dari kami 3 sampai 5 hari maksimum Pak Adel. 3 sampai 5 hari ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Jelas banget ini terkait dengan materi pembayaran di luar sistem. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu PPPPK ataupun bendahara maupun penyedia yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tekan tombol resen, langsung bertanya ke Pak Simon. Sementara untuk pertanyaan, eh, nah ini masih 2 orang ini yang bertanya. Apabila nanti cukup banyak bertanya, mungkin kita batasi 1 pertanyaan dulu ya. Nah, baik Pak Simon, kita buka ruang tanya jawab. Langsung Pak siapa nih? Pak Gingga Andrian. Silakan Pak Andrian. Pak Gingga, langsung ke Pak Simon. Pertanyaannya langsung ya. Ya, Silakan Pak. terima kasih Pak Abdel. Selamat siang Pak Simon. Saya Gingga dari PT Agung Automall, Agung Toyota. Em, yang jadi fokus saya itu di PNPB ya, PNBP ya. Kami itu kan sudah ada transaksi dan sudah pencairan juga. Hmm, di sini apa namanya? Izin sebentar Pak. Ya. Jadi salah satu transaksi itu si apa namanya bendara kan sudah pembayaran di luar sistem. Nah di situ si bendaranya itu tidak memotong PNBP-nya itu Pak. Nah yang menjadi pertanyaan, yang melakukan pelaporan itu kan tadi sudah dijelaskan kedua belah pihak ya Pak, dari PPK dan juga si dari kami dari penyedia. Nah yang menjadi fokusnya itu Pak, kami menyetorkan atas tagihannya itu ke mana. Yang kedua, untuk nilai di peraturan itu kan PNBP itu dikenakan dari nilai kontrak ya Pak. Kalau misalkan nilai kontraknya itu sudah termasuk BBN notice, apakah BBN notice pun itu dikenakan PNBP Pak? Itu Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Baik, langsung direspon Pak Simon.
Baik, Pak Adil. Ini saya perlu cross check dulu nih ke Pak Gingga. Itu Pak Gingga sudah melakukan pembayarannya di luar sistem atau di dalam sistem, Pak? Itu harus dikonfirmasi dulu, Pembayarannya di Pak. luar sistem, Pak. Kalau di luar sistem, itu kedua belah pihak harus melaporkan terlebih dahulu ya, Pak Gingga ya. Yang pertama melaporkan adalah pembeli gitu ya. Kalau tadi Bapak bilang sudah dibayar tapi belum dilaporkan, tugas pembeli itu untuk melaporkan terlebih dahulu untuk merubah status pembayaran. Karena kalau begitu sekarang di sistem itu tahapannya berarti menunggu pembayaran dong Pak di sistem, benar ya? Benar ya? Iya, benar, Pak. Ah, ah. Karena statusnya menunggu pembayaran gitu ya, Bapak dari tempat Pak Gingga belum ada surat tagihan PNBP-nya gitu ya. Karena secara eh, teknisnya yaitu pembayaran dianggap masih belum gitu ya di sistem ya. Iya, Meskipun betul. dalam realnya sudah dilakukan. Itu kan berarti kondisi Pak Gingga ini ada di poin nomor 5, Pak. Benar ya? Iya, Kondisi betul. kelima gitu ya. Jadi tolong dikomunikasikan kepada pembeli untuk menginformasikan gitu ya. Membuat tiket. Setelah tiket itu terbit, sudah diproses dan kondisinya memenuhi, status di sistem akan berubah menjadi pembayaran di luar sistem. Masuklah email nanti ke Pak Gingga, ke tim Pak Gingga, email terkait penagihan PNBP gitu ya. Nah, di situ nanti ada informasinya berapa yang dibayar, gimana cara bayarnya itu sudah lengkap di surat tagihan Hmm. Pak Gingga. Itu juga termasuk pertanyaan tadi Pak Gingga. Apakah tadi termasuk juga poin yang tadi masuk ke pajak itu hitungannya sudah ada di sana, gitu ya Pak Gingga ya. Jadi yang sekarang perlu dilakukan, silahkan hubungi pembelinya untuk tindak lanjut surat dari LKPP ini, Pak Gingga ya. Kalau nanti sudah berubah statusnya, baru dari Pak Gingga untuk membuat tiket setelah membayar setorannya gitu ya. Karena kan nanti masuk email. Seperti itu Pak Gingga. Oke, Harusnya baik, sudah Pak. terjawab ya. Izin Pak, boleh nambahin nggak, Pak? Jadi yang tadi itu memang ada by system yang masih menunggu pembayaran. Nah, ada satu transaksi yang sudah pembayaran tapi dia di luar sistem. Memang kalau misalkan yang di luar sistem itu statusnya itu masih pengiriman, tapi secara di lapangan si PPK ini sudah melakukan pembayaran itu, Pak. Nah, di di pembayaran itu mereka hanya memotong PPh pasal dua-duanya saja, sedangkan PNBP-nya itu tidak dipotong. Nah, itu sih, Pak. Ini sebenarnya kondisi yang mirip-mirip ya Pak Gingga. Istilahnya sebenarnya itu secara aturan saya juga bingung ini forum terbuka soalnya gitu ya. Sebenarnya prinsipnya atau teknisnya itu kan tidak seperti itu Pak Gingga ya. Ketika Iya, kita melakukan di sistem versi 6 A sampai Z-nya di sistem, tapi ini kesannya jadi melakukan transaksinya di luar sistem gitu ya. iya, Lebih lanjutnya seperti apa? Sepertinya tidak di sini komunikasinya seharusnya antara Pak Gingga dengan tim advokasi atau tim hukum LKPP yang bisa lebih mendetailkan gitu ya. Tapi oke, saran saya tolong sampaikan ini ke pembeli untuk ditindaklanjuti dan diproses tuh Pak agar di sistemnya tercatat. Karena nanti ini kan efeknya ke dua belah pihak, ke pembeli, instansinya dan juga ke penjual dalam hal ini betul, perusahaan Pak Gingga. Itu dulu mungkin betul. Pak. Intinya sama saja yang harus dilakukan Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Simon. Siap Baik, sama-sama Pak Gingga. siap. Ditindaklanjuti aja Pak. Hingga konsultasi ke LKPP langsung ya. Oke, baik. Silakan Pak Arfan. Pak Arfan dari PT Kala Translog. Silakan Pak Arfan. Baik, Pak, saya Arfan dari Translog Raya, Sulawesi Selatan. Jadi, Pak, kami informasikan terkait transaksi kami dengan pemerintah kabupaten. Nah, ada beberapa kendala, Pak. Yang pertama itu nilai SP yang terbit itu, Pak, terbaca tidak ada PPN-nya, Pak. Jadi PPN-nya nol. Jadi kalau pihak Pemkap ini mau melakukan pembayaran, itu pembayarannya akan full dengan pajaknya, Pak. Karena nilainya nilai include dengan pajak. Nah itu makanya mereka belum melakukan pembayaran. Salah satunya terkendali itu karena nilai fullnya, Pak. Nilai SP-nya itu full PPN dengan PPh-nya.
Jadi dia nggak muncul nilai CPN di SP-nya. Terus yang kedua, dengan dengan rawan transaksi yang sama, kita kabupaten itu terkait termin, Pak. Jadi kemarin kami sudah diskusi juga dengan pihak LKPP Provinsi Sulawesi Selatan. Sayangnya pihak LKPP Provinsi itu sendiri rupanya dia belum copy terkait surat edaran yang tadi, Pak. Jadi statementnya beliau pada saat kami mediasi itu masih belum diperbolehkan pembayaran di luar sistem. Padahal rupanya sudah ada surat edaran resmi bahwa sudah diperbolehkan. Makanya sempat agak alot karena kami disuruh tunggu selesai masa kontrak baru kami dibayar. Sedangkan di kontrak kami termin per bulan. Itu yang kami sempat keberatan, Pak. Jadi untuk yang termin ini kami cuma mau pertegas bagaimana mekanisme pembayarannya secara manual, Pak. Baik, cukup dua dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Usman. Silakan Pak Simon. Baik, Pak Arfan, terima kasih. Pertanyaannya ada dua. Tapi yang pertama ini terkait nilai tadi ya di PPN-nya 0 gitu ya. Ini saya harus pastikan dulu produk Bapak ini di sistem itu PPN-nya di checklist atau tidak kena PPN, Pak. Gitu ya. Ini harus dicek di sistem Bapak ya. Produk tersebut Bapak inputinnya dengan PPN atau tidak. Karena kalau memang Bapak menginput itu barang ada PPN-nya, di surat pesanan itu tidak mungkin ada selisih, Pak. Karena kan itu tarikan sistem, Pak, ya, bukan manual. Dan yang kedua, kondisinya apabila memang Bapak menginputnya itu di produknya itu tidak kena PPN gitu ya, bisa jadi kondisi seperti itu. Bapak bisa dari Bapak dulu ya, Pak, dari Pak Arfan, silakan bisa untuk buat tiket yang meminta intinya ya. Untuk si surat pesanan ini disesuaikan nominal pajak yang berlakunya agar tidak ada selisih gitu ya, agar diperbaiki dulu. Ini kalau kondisinya memang produk Bapak itu inputnya tidak kena pajak, padahal harusnya kena pajak. Ini untuk pertanyaan pertama, Pak ya. Jadi tugasnya dari baik dari Pak Arfan harus bisa membuat tiket untuk nanti direvisi gitu ya, nominal surat pesanannya gitu ya. Kemudian yang kedua ini terkait nilai pembayaran termin gitu ya, Pak Arfan. Ini barusan yang kami sampaikan atau saya sampaikan. Ini materinya yang bisa jadi acuan Bapak sampaikan kepada Pak Sulsel itu Pak Irawan bukan ya? Kalau di PBJ-nya gitu ya. Tapi mungkin Bapak ke dinas gitu ya, Iya, Pak. terkait Kemarin termin. betul dinasnya, Pak. Ya, kalau dinas mungkin saya tidak terlalu banyak koordinasi karena saya dengan UKPBJ gitu ya. Kalau termin ini sudah bisa gitu ya. Dan seharusnya bisa dilakukan komunikasi antara eh, Pak Arfan, lalu dengan Dinas Pembeli dan juga dengan UKPBJ Sulsel gitu ya. Selaku partner kita dari LKPP terkait penyampaian informasi pengadaan. Karena sudah bisa gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi Pak Arfan, dengan terkait termin Iya, itu sudah bisa dilakukan pembayaran. Teknisnya itu tadi sudah ada di PPT, sudah saya sampaikan juga. Nanti materinya kan bisa di download ya dari Pak Adel gitu ya, Pak Arfan, untuk bisa disampaikan iya. juga ke rekan-rekan tadi ya ke pembelinya gitu ya. Kalau ini sudah bisa loh Pak terkait termin, itu Pak Arfan. Semoga sudah bisa Oke, baik, Pak. ditindaklanjuti setelah ini Pak Eh, Arfan. ada poin tambahan, Pak. Saya tanggapi yang pertama itu terkait tiket. Jadi untuk tiketnya itu, Pak, info dari tim Pemkapnya mereka sudah buat tiketnya, Pak. Tiket pengaduan. Cuma antriannya itu sampai ribuan, Pak. Jadi kami belum tahu sampai kapan akan ditindaklanjuti. Begitu, Pak Simon. Baik, kalau terkait tiket nanti sepertinya Pak Adbel bisa ini ya Pak layanan dari Pak Adbel ya. Sekarang Pak Adbel udah satset lah ya. Nanti tolong disampaikan aja Pak Adbel dengan sulapnya untuk mempercepat tiket-tiket. Baik, terima kasih, Pak Simon. Coba di WA ke kita Pak.
Cuma Pak Adbel nih yang bisa nih. Baik-baik, Pak. Siap, terima kasih Pak Arfan. Baik, silakan selanjutnya Pak Syarif dari apa nih PT Ajax, Ajax Amsterdam atau apa nih? Dan ya Pak, terima kasih Pak Abdel, Pak Silakan, Simon, silakan. izin bertanya Pak. Ini sebetulnya poinnya sudah disampaikan tadi beberapa di Pak Giga juga terkait status pembayaran di luar sistem yang sudah dilakukan. Nah ini kemarin kita ada case juga Pak terkait paket pekerjaan kami yang sudah dibayarkan pada tanggal 14 Mei 14 Mei ya betul 14 Mei 2025 artinya sebelum ada surat pemberitahuan yang kedua ini Pak. Nah, itu mungkin nanti actionnya tetap dilakukan seperti yang tadi buat tiket itu Pak ya. Pertanyaan yang pertama itu karena secara pembayaran sudah masuk ke kita, pembayaran yang masuk itu hanya dipotong PPN PPh saja gitu dan PNBP-nya belum kami terima surat untuk tagihannya karena status di sistem masih pesanan tiba ini malah Pak di sistemnya belum belum bukan menunggu pembayaran gitu. Itu yang pertama, kemudian yang kedua ini Pak ada paket kami juga yang salah satu paket kami lagi. Nah, ini dari PPK-nya sudah mulai menanyakan untuk BAST nih Pak. Nah, ada pertanyaan dari PPK-nya ini untuk BA pembayarannya dijadikan satu atau dua Pak antara harga produk sama harga pengiriman karena di sini kan total harga kami ada dua item nih Pak, harga produk sama harga biaya ongkos kirim gitu Pak. Nah itu BA-nya dijadikan satu atau seperti apa gitu Pak. Sama paling saya minta izin pencerahan juga Pak terkait PNBP itu berarti sesuai dengan surat yang tadi Kementerian ke Kemenq itu memang semua transaksi itu dikenakan PNBP sesuai edaran yang tadi itu Pak ya. Artinya tidak ada pengecualian gitu Pak untuk semua penyedia ataupun barang-barang tertentu gitu Pak. Izin Pak Simon, terima kasih itu aja Pak. Oke, baik pertanyaannya. Oh, izin ya Pak Adbel ya? Langsung, langsung Pak Simon, langsung. Ya, siap. Baik, ya yang pertama tadi Pak Syarif menginformasikan yang mirip dengan case-nya Pak Gingga gitu ya, sudah dilakukan pembayaran di luar sistem dan dibayarkan full gitu Pak ya. Betul. Oke, nah ini kondisinya sesuai dengan surat edaran yang pertama apa ya, terkait poin nomor 5 di mana sudah dilakukan pembayaran di luar sistem. Berarti tugasnya adalah infokan kepada pembeli PPK dalam hal ini untuk membuat tiket agar status di sistemnya itu dirubah dari menunggu pembayaran menjadi pembayaran di luar sistem. Ketika status itu berubah, otomatis terkirim surat tagihan kepada penyedia. Itulah tadi surat tagihan yang berisi terkait PNBP gitu ya Pak Syarif ya. Betul, baik Pak. Metode bayarnya berapa, bagaimana cara bayarnya, dan deadline-nya 30 hari, itu nanti ada di email. Setelah itu dibayar, berarti tugas Pak Syarif membuat tiket untuk melaporkan sudah ditagih PNBP-nya dan dengan bukti bayarnya. Gitu ya Pak Syarif ya, teknisnya seperti itu untuk yang pertama. Baik Pak Simon. Lalu yang kedua terkait BAST, apakah dibikin 2 kali karena barang dan ongkir gitu ya? Ini kondisinya di sistem BAST itu hanya sekali Pak ya. BAST itu sudah termasuk barang dan ongkir sudah pasti karena ongkir itu kan nggak di BAST gitu ya. Kalau barangnya nyampe berarti ongkirnya juga kena gitu ya. Jadi nanti di sistem itu cuma ada satu BAST kecuali termin gitu ya Pak Syarif ya. Baik, Kenakan Pak. beberapa kali BAST. Lalu yang pertanyaan ketiga ini terkait PNBP. Ya Pak, seluruh transaksi di katalog elektronik versi 6 dikenakan PNBP sesuai aturan Permenkeu tadi. Kondisinya yang tidak kena PNBP itu hanya yang UMKM Bapak Ibu ya. Gitu ya. Itu ada di peraturan tadi. Tadi saya tidak bacakan karena itu saya langsung fokus ke inti lampirannya aja terkait besarannya. Tapi UMKM tidak dikenakan. Seperti itu Pak Syarif. Semoga Baik Pak. bisa ditindaklanjuti segera Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak Simon penjelasannya. Sama-sama Pak Syarif.
Baik, terima kasih, Syarif. Silakan Bu Anissa dari apa nih instansi sepertinya nih. Silakan Bu Anissa. Bu Baik, Anissa, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Bu Anissa dari mana Pertanyaan Ibu? dari Bumi Jasa Utama. Oh, perusahaan juga Dari, ya, iya, penyedia ya. Oke, silakan. eh, ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama itu terkait Ibu- PPH. Bu Anissa, Ya, dibatasi dua dulu ya. oh ya baik. Dua dulu ya, Untuk nanti dilanjut ya. siap-siap. Untuk PPH, Pak, mau bertanya, apakah ada kemungkinan kesalahan penginputan PPH pada invoice? Karena kemarin itu di salah satu customer kami sudah melakukan pembayaran dan pas dicek itu ternyata PPH-nya itu tidak dikenakan sesuai aturan yang 2% itu. Eh, Itu Ya, terkait PPH ya, terkait PPH itu yang pertama ada dua case PPH sih Pak. Yang satu itu tidak sesuai dengan yang seharusnya misal 2%. Ada juga customer kami yang salah memilih metode pembayaran yang harusnya LS tapi dia pilih UP. Jadinya kena PPH 0,5% yang harusnya kena 2%. Itu gimana penyelesaiannya, Pak? Terus ada customer kami juga yang sudah ingin melakukan pembayaran sejak 3 bulan yang lalu, tapi masih terkendala pada proses pembayaran itu. Di situ keterangan untuk nomor rekeningnya selalu salah, padahal sudah dicocokkan dengan sakti customer juga sudah benar. Itu eh, berarti flow-nya customer harus bikin tiket kalau memang sudah lama begitu tidak berhasil bayar secara sistem, berarti customer bisa bikin tiket untuk plan bayar manual begitu ya Pak? Customer yang harus bikin ya Pak. Terima kasih. silakan Mbak Simon. Baik, izin langsung jawab ya, Bu Anissa. Yang pertama terkait apakah ada kemungkinan keliru input PPH? Secara sistem ini sangat kecil kemungkinan ya, Bu Anissa, karena eh, input PPH itu kan pajak yang berlaku di dalam eh, produk itu kan yang input pertama adalah pelaku usaha atau penyedia gitu ya, terkait apakah kena pajak atau nggak kena pajak gitu ya. Jadi yang pertama dari situ. Tapi apabila ada kondisi memang setelah dikalkulasi, oh ini keliru nih, itu silakan buat tiket untuk disesuaikan. Ini sama dengan case tadi pertama pagi enggak gitu ya, terkait produknya yang ada selisih di pajaknya. Lalu yang kedua, customer salah pembayaran jadi kena potongan. Nah, ini yang perlu ada pertanyaan. Yang pertama, apakah sudah dibayar? Yang kedua, kalau misalkan dia belum dibayar, berarti si customer ini silahkan bisa buat tiket untuk nanti di rollback atau dikembalikan statusnya ke sebelum pembayaran. Biar nanti si customer bisa memilih metode pembayaran yang seharusnya digunakan. Itu ya Bu Anissa. Ini sampaikan ke customer-nya. Lalu yang ketiga, ini ada kendala rekening salah. Nah, ini kurang lengkap informasinya, tapi saya coba tangkap ini kendala rekening salah ini di Sakti kah atau di mana gitu ya, Bu Anissa? Iya, terima kasih Pak. Untuk yang pertanyaan kedua terkait PPH itu, customer-nya sudah bayar Pak. Harusnya kan pakai metode LS, tapi customer-nya pilih UP, jadi kenainya 0,5%. Terus terkait yang ketiga tadi, kesalahannya sudah cocok kan Pak di antara di Sakti sama di sistemnya kita, di Naprok, datanya kita, tapi belum berhasil terbayar. Keterangannya di situ tidak sama terus Pak saat melakukan proses pembayaran. Begitu info dari Ya. customer sih, Pak. Oh, info gitu ya. Oke. Oke, kalau untuk yang case kedua, aktualnya apakah menggunakan LS atau tetap UP gitu ya? Nanti silakan ini customernya yang bersurat gitu ya, atau bertiket gitu, membuat tiket yang menyatakan ada kekeliruan untuk dapat nanti disesuaikan gitu ya. Karena kan nanti jadi pengaruhnya ke pajaknya nih Bu. Nanti pokoknya nih kalau sebenarnya nih pertanyaan-pertanyaan Ibu ini nanti customer yang membuat tiket gitu ya. Yang pertama terkait salah pembayaran, itu karena ada kesalahan ya silakan diinformasikan kesalahannya untuk nanti disesuaikan gitu ya Bu Anissa.
Lalu yang kedua terkait kendala rekening salah, coba tolong Bu, ini si customer Ibu tolong untuk eh, buktikan itu di halaman saktinya, di screenshot, juga di halaman katalog elektroniknya di screenshot, dibuatkan tiketnya yang menyatakan kalau ini rekening sudah sesuai, namun masih belum bisa diproses dengan keterangan rekeningnya keliru gitu ya. Nah, ini harus ditunjukkan dulu Bu Anissa. Terima kasih, Pak. Pak, Ya, terkait sama. untuk tiket apa sama seperti tadi Pak Arfan sebelumnya, antriannya itu kan ribuan, Pak. Apa ada Kalau eh, antrian ribuan, minta tolong Bu, di Ini sini statusnya ada masih ini harusnya Pak di sini Adbel udah bisa nunggu sulap. pembayaran. Ada, ntar gue kirim. Ini masih zoom ini. ya sih Pak, Ya Bu Anissa. salahnya Pak di tiket ya baik, makasih Pak. Yang punya Ya, Ade udah benar, no. Simon, siap Pak Adbel. Punya Ade udah benar. apa? Kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan di sistem gitu ya, apakah bisa nggak ada nggak semacam apa ya tools artinya penyelesaiannya langsung di sistem gitu tanpa misalkan kita PP PPK atau penyedia harus membuat tiket gitu ya mungkin kan prosesnya lumayan juga gitu ada nggak di sistem gitu yang toolsnya langsung bisa diselesaikan by sistem aja pada saat terjadi kesalahan ada nggak seperti itu Pak Simon? Baik Pak Adbel. Ya, ini sebenarnya harapan yang eh, bagus gitu ya. Namun semua transaksi di sistem ini kan ada hukum gitu Pak ya. Kita dari LKPP tidak bisa intervensi langsung gitu ya, kalau tidak ada juntrungannya gitu ya. Tidak ada alasannya gitu ya. Karena kalau nanti ada kondisi-kondisi tertentu, kita intervensi, nanti akan ada terkena pasal turut serta gitu ya, Pak Akbil ya. Jadi setiap ada perubahan gitu ya, meski ya dulu kami pernah melakukan itu, melakukan ketika kami lihat ini ada kekeliruan, kita langsung tindak lanjut. Ternyata ketika ada surat cinta dari APH, mereka berkata sebaliknya gitu ya, tidak boleh seperti ini, harus ada syaratnya. Kenapa melakukan hal baik gitu ya? Gitu Pak Adel. Baik 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 siap kaitannya ke sana ya ada Iya hubungannya betul. dengan APH ya baik mungkin ada dari tadi penyedia penyedia terus ini yang nanya ini. Mungkin ada dari teman-teman apa Bapak Ibu PP PPK atau bendahara gitu. Karena Banyak terkait itu. duit penyedia yang lebih gerak Pak Adel. Pasti tuh. Dari apa Bapak Ibu instansi mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa metode pembayaran di luar sistem ini. Silahkan. Dari tadi masih penyedia terus ini yang bertanya. Atau sudah cukup paham mungkin kalau teman-teman di ini ya di penyedia apa di instansi pemerintah. Baik, kalau nggak ada dari teman-teman instansi, silakan dari Ibu Sylvia. Ini perusahaan juga nih, penyedia juga. Silakan Bu Sylvia. Selamat siang, Pak. Ya, Masih siang. Langsung ya, Pak, Bu. Ya, iya, Pak, silakan gimana, Ibu. Pak? Silakan langsung ke Pak Simon, silakan. Oke, Pak, saya mau nanya perihal tarif PNBP tadi, Pak. Nah, itu kan kita kalau untuk yang 200, let's say yang 200 juta ya, Pak ya. Itu kan kita dikenakan tarif 0,40% sampai dengan 200 juta kena tarif 0,40% dengan maksimum nilai value rupiahnya itu 600.000 Pak. Nah, kalau saya cek kan itu di 600.000 itu atas nilai kontrak 150 juta Pak. Nah, kalau semisal nih Pak, kita di atas dari 150 juta, jadi kita udah nggak menghiraukan tarif tadi ya Pak. Berarti misal nih Pak di 180 juta, itu kan 0,40%-nya 720. Itu kita masih kena tarif dinilai rupiahnya 600 juta ya Pak. Demikian betul pertanyaan Bu saya. Sylvia. 600.000 mungkin. Betul Bu Sylvia. Sudah hitung-hitungan nih tadi ini langsung debat ini. Oke Pak, terima kasih. Disimulasikan. Iya Siap, betul. sama-sama Bu Sylvia. Langsung jago dia. Iya, udah di Excel itu. Baik, baik. Masih kita tunggu ini, kita masih ada waktu 1 menit tapi ini. Ini Pak Simon 1 menit bisa. ditunggu sama
teman-teman penyedia nih antri di LKPP. Ya, Silakan mungkin lagi dari Bapak Ibu pembeli PP, PPK atau bendahara, silakan. Nah, silakan Pak Rahman. Nah, ini apa kabar Pak Rahman? Oh, alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Abdel. Ya, Pak. Masih dikasih kesempatan untuk bisa bergabung dengan terkait online BPLC. Kebetulan dengan eh, Bang Simon ya. Bang, selamat pagi. Sehat. Selamat pagi, sehat Pak Rahman. Ini Kang Ade kemana? Mau nanya Bang, cuman tadi saya nggak begitu dari awal karena ada kesibukan yang lain. Cuman ini ada keluhan kendala dari teman-teman yang di Andri terkait pembayaran di luar sistem itu. Kita tuh jadinya tuh jadi kayak ngambil sendiri jalan gitu karena ada yang transaksi di mana masih kendala dengan terkait karwas. Nah, misalnya kita udah ngeklik untuk bertransaksi sebenarnya di atas 50. Nah, untuk kan kalau di dalam sistem ini kan tidak harus membuat karwas. Karena kan sudah dari awal sudah ngeling. Tapi ketika di ujung pas mau pembayaran ada kendala di dalam COA, kita tidak bisa melanjut. Yang akhirnya kita tidak karwas manual, ada kendala di ujung. Jadi akhirnya kata orang keuangan itu tidak bisa dibayar karena karwasnya tidak di manual. Makanya sekarang jadi berproses kita bertransaksi kalau yang di atas 50 kita karwas dulu manual. Tuh, tapi ada kendala juga di ujung ketika mau input COA keburu keambil karena kan kalau kita nginput karwas si akun yang di COA itu seolah-olah sudah terbayar padahal keambil lah itu di dalam sistem saktinya. Jadi kita jadi bingung gitu ketika mau mau oke bisa katanya dirubah dari karwasnya itu dibatalkan. Jadi nanti muncul lagi di dalam sistem sakti di COA-nya. Tapi takut harus udah dibatalkan tapi di dalam nanti Nggak ngikut masuk sewa ada juga. lagi kendala jadi bingung gitu. Iya. Jadi harus bagaimana gitu mohon pencerahannya dari Bang Simon gitu terkait pembayaran ini karena kan kalau di bawah 50 kan tanpa karwas jadi aman lah gitu masih pembayaran di luar sistem tuh bisa lah gitu dan kalaupun misalkan bisa lolos ya alhamdulillah gitu di dalam sistemnya. Cuman kalau terkait di atas 50 itu tadi gitu persoalannya gitu. Terus itu yang satu. Yang kedua, ketika kendala di COA, apakah kita bisa langsung memilih untuk pembayaran di luar sistem atau ada batasan ketika mau membayar di luar sistem itu tuh dalam tahap apa? Sepemahaman saya itu setelah BAST itu udah harus apa ya kewajiban si pembeli harus membayar kan seperti itu. Nah, tolong itu pencerahan juga dari Bang Simon. Terima kasih. Silakan. Oke, Wah, rupanya baik. Bang Simon. Saya salah manggil, saya Mas ya. Orang Sama Sumatera. aja. Siap. Terima kasih pertanyaannya Pak Rahman. Jadi ini yang sudah dilakukan oleh Andri itu sebenarnya adalah poin 5 gitu ya. Poin 5 di surat edaran yang pertama ya. Surat pemberitahuan yang pertama yaitu di mana surat pembayaran eh, paketnya sudah dilakukan pembayaran di luar sistem gitu ya. Jadi kalau bilang tugasnya sekarang adalah untuk paket-paket yang sudah dibayarkan tadi gitu ya dengan karwas tadi silahkan dilaporkan untuk secara sistem diubah menjadi pembayaran di luar sistem. Statusnya nanti akan berubah seperti itu. Agar nanti pelaku usaha atau rekan penyedia bisa juga melakukan pelaporan terkait PNBP-nya, aman gitu ya. Ketika nanti sudah, ya berarti kita bisa menyelesaikan paketnya gitu ya. Si penyedia juga setelah melakukan penagihan PNBP, dia kan jadinya tercatat dan tidak dibekukan sementara gitu ya. Lalu ke depannya seperti apa gitu ya? Kalau ke depannya seperti apa, itu prosesnya itu
hanya bisa dilakukan pembayaran di luar sistem untuk 5 poin kondisi sesuai surat pemberitahuan ya teman-teman ya. Jadi tadi di surat pemberitahuan yang saya kirim di kolom chat hanya ada 5 kondisi yang masih diperbolehkan pembayaran di luar sistem, seperti pembayaran termin, terus kemudian pembayaran oleh non KLPD, pembayaran BLU, lalu pembayaran yang sudah dilakukan di luar sistem sebelumnya, sama satu lagi apa tadi yang nomor 2 ya, saya lupa tuh ya. Jadi tidak semua paket boleh langsung ujuk-ujuk ya udah bayar di luar sistem, gitu ya. Kita tetap harus sesuaikan kondisinya terhadap 5 kondisi paket yang boleh dilakukan pembayaran di sistem. Kalau misalkan ada kendala COA seperti apa, tolong itu disampaikan kendalanya seperti apa ya. Biar nanti kami juga bisa cek sebenarnya kendalanya di poin apa sih gitu ya. Karena dulu kan sempat ada case juga COA-nya tidak ditemukan atau COA keliru gitu ya. Nah, itu yang perlu kita cek lagi. Jadi tidak semua paket boleh dilakukan proses pembayaran di luar sistem. Seperti itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan untuk harapan dari Andri ya. Baik, terima kasih Bang Sa- Simon. Siap, salam buat Kang Ade. Siap. Kasih. Siap, sama-sama. Sorry, masih. Baik, Bapak Ibu, eh kita tinggal satu pertanyaan. Silahkan dari Pak Andre dari Setup Malino mungkin ini. Silahkan ya, karena ini Baik, terima keterbatasan kasih waktu kita Pak. dari Pak Simon. Ini Silakan. kami kan belum sama sekali pernah melakukan pembayaran untuk proses e-katalog. Nah, kemarin kami coba buat surat pesanan, ada invoice. Di situ kan ada kode billing pembayaran gitu Pak ya. Nah, kalau di Pemda kan kami menggunakan SIPD, berarti kan pembayaran di luar sistem. Nah, jadi si kode billing ini itu apakah menjadi pengganti rekening pihak ketiga? Karena kan biasanya kami menggunakan rekening pihak ketiga langsung yang sudah terdaftar di SIPD. Karena SIPD online. Nah, yang kedua, misalnya kami buat kontrak 300 juta. Di surat pesanan ada pembayaran secara bertahap. Jika kami melakukan pembayaran secara bertahap, apakah tetap menggunakan kode billing yang sama atau bagaimana? Demikian Pak, terima kasih atas kesempatannya. Baik, silakan Pak Simon. Baik. Oke, karena tadi ya ini saya juga ingat juga itu kan poin kedua ya terkait pembayaran menggunakan SIPD RI ya gitu ya Bu Andre ya bener ya. Berarti kan itu kondisinya kalau belum bisa dibayarkan kita bisa lakukan untuk proses pembayaran di luar sistem ya Bu Andre bener ya nyebutnya ya? Karena tadi Ibu ya. Biar nggak keliru. Jadi untuk kondisi Ibu itu kan berarti di poin kedua di surat pemberitahuan ya terkait pembayaran yang bisa dilakukan di luar sistem. Jadi kalau memang itu belum bisa diproses, silakan nanti bisa dibayarkan ke secara luar sistem. Lalu tadi terkait kode billing tersebut, yaitu adalah kode billing yang memang di-provide oleh pihak ketiga. Dalam hal ini berarti dari mitra kami gitu ya, PT Telkom gitu ya, melalui saya lupa nama payment gateway-nya mereka apa gitu ya. VNet ya kalau tidak salah ya melakukan itu ya. Lalu apakah kode billing ini digunakan selamanya untuk si termin itu perlu ditindaklanjuti karena secara sistem itu termin itu kan belum Bu ya. Di sistem versi 6 itu kan pembayaran termin belum selesai gitu ya. Makanya kita untuk pembayaran yang termin itu bisa pembayarannya di luar sistem. Karena secara sistem versi 6 proses termin, retensi, jaminan itu kita belum menyelesaikan fiturnya seperti itu. Jadi untuk kondisi yang masih menggunakan termin,
silahkan bisa gunakan surat pemberitahuan ini untuk ditindaklanjuti pembayaran di luar sistem. Seperti itu mungkin jawabannya ke Ibu Andre ya. Begitu Bu Andre. Berarti fitur yang termin belum siap Iya, ya, Pak? jadi Iya. berarti kalau pembayaran di luar sistem berarti pembayarannya tetap ke rekening pihak ketiga langsung ya. Tidak harus pakai kode billing tadi sebagai pengganti rekening. Ibu ketika nanti mau membayarkan itu diproses dulu di apa namanya tadi si pusat bantuan. Nanti ketika sudah di-approve baru nanti keluar tagihannya. Nanti bayarnya kemana itu ada di dokumen tagihan Bu Andre. Oh, begitu. Itu untuk pembayaran di luar sistem, Pak ya? Betul. Untuk kondisi yang tadi Ibu maksud kan masih di luar sistem ya. Baik, Pak. Terima kasih. Siap Bu Berarti Andre. tetap harus membuat tiket dulu, Pak ya. Ya, Nanti karena di- kondisinya tadi masih masuk kategori Ya. yang di luar sistem, Pak Adbel. Oke, baik. Pak Simon, Bapak Ibu, terima kasih telah bersama kita. Kita mendengarkan secara lugas tadi apa-apa yang disampaikan oleh Pak Simon. Oh iya, sorry. Baik, Bapak Mute Ibu. tadi. Iya, lupa mulu saya buka. Baik, Bapak Ibu, Pak Simon, terima kasih telah bersama kita sampai 1 jam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Simon manfaat untuk kita semua dan kita bisa melakukan kalau terkait dengan 5 poin tadi bisa dilakukan pembayaran di melalui pembayaran di luar sistem. Tentunya dengan membuat tiket dulu ya Pak Simon ya. Baik, Betul. Pak, sebelum kita akhiri, mungkin ada semacam kesimpulan akhir atau closing statement dari Pak Simon terkait dengan materi kita pagi ini, Pak. Silakan, Pak, singkat saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Adbel. Izin Bapak Ibu singkat saja terkait materi pembayaran di luar sistem. Kami dari LKPP juga mohon maaf ya atas ketidaknyamanan yang terjadi gitu ya. Namun kami tetap cari solusi agar Bapak Ibu juga khususnya PPPPK pengadaan ini harus tercatat sebagai prestasi pekerjaan Bapak Ibu juga ya selaku pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen dan juga sebagai capaian instansi. Dan untuk rekan-rekan penyedia atau pelaku usaha, kami juga berikan solusi agar Bapak Ibu dibayarkan sesuai prestasi yang sudah di support oleh Bapak Ibu kepada pemerintah khususnya instansi yang melakukan pembelian langsung. Selebihnya nanti akan ada informasi lebih lanjut terkait pengembangan gitu ya. Lalu terkait informasi kami coba sosialisasikan kepada Bapak Ibu. Dan juga kalau nanti Bapak Ibu ada keluhan atau tindak lanjut dari forum ini, Pak Adbel bisa bantu support ya Pak Adbel ya. Karena Pak Adbel sudah lama berkoordinasi dengan kami LKPP. Mungkin itu Baik, Pak saja Simon. dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Semoga sehat selalu dan semangat melanjutkan aktivitas. Salam dari kami. Baik, terima kasih Pak Simon sudah berkenan di kelas kita. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai ketemu di kelas-kelas online PLC berikutnya. Sampai jumpa. Makasih. Selamat siang, Terima Pak Abel kasih Pak semuanya. Abel, Bang Sehat Simon, selalu. info-infonya Terima kasih. ya. Terima kasih, Sehat Pak. semuanya. Ya.